adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai punya 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua, jadi Isai itu sudah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Para Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata pada Daud anaknya, ambillah untuk anak kamu bertik gandum ini seefah dan roti 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu situasi Daud pada saat kita baca ini, saudara. Momen hidup Daud saat itu. Saudara, Daud sudah diurapi menjadi raja. Betul saudara? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Daud ini bukan orang biasa. Daud ini sudah menerima pengurapan menjadi raja, dan Daud tahu that he someday, bahwa di suatu hari dia akan menjadi raja. Paham saudara? Dan dia sudah tahu pasti. Karena siapa? Karena udah diurapi. Dan nabi yang mengurapi Daud adalah nabi yang sama mengurapi Saul untuk menjadi raja. Dan Daud menerima pengurapan yang sama untuk menjadi raja. Jadi Daud tidak ngerti ada sebuah jaminan yang pasti bahwa dia akan menjadi raja, dan dia pasti jadi raja. Nah, memang kalau kita baca sekarang dia pasti jadi raja. Tapi hari itu Daud sudah menemukan sebuah tanda bahwa dia akan menjadi raja. Apa saudara? Dia sudah dipakai sama Saul untuk menjadi pemain kecapi untuk menenangkan si Saul. Saudara ingat ketika Daud mau diurapi menjadi raja, Samuel datang, Nabi datang, mana anak-anakku Isai? Aku harus mengurapi salah satu dari anak menjadi raja. Bapaknya Daud cuma mengedepankan 3 anak. Ada sebelah kiri, Eliab dan Syama. Daud di mana? Dilupakan. Daud dilupakan. Dan Daud sedang mengembalakan kambing domba yang banyak. 2, 3 ekor. Hanya 2 dan 3 ekor, saudara. Gak banyak, sedikit. Tapi hari itu Isai melupakan satu anaknya yang terakhir. Mungkin karena kita berkata mukanya kemerah-merahan. Itu mirip bintang film Korea yang punya gambar sedikit nangis. Maaf, saya bukan penggemar drakor. Saya one of the haters dari drakor, saudara. Karena itu saya selalu membuli istri saya ketika nonton film drakor. Saya sedang berdoa terus, Tuhan jauhkan dia dari drama Korea. Sudah mulai berhasil, sudah mulai jarang, saudara. Tapi yang pasti Daud itu seperti bintang film Korea, Lemincong. Mukanya kemerah-merahan katanya, imut-imut. Tapi ketiga kakaknya adalah orang-orang yang besar badannya, gagah perkasa. Daud dilupakan. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor. Dan dihitung, saudara. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengurapi Daud dan berkata, Daud, someday you will be the king. Suatu hari aku akan jadi raja menggantikan Saul.
Dan ketika itu saudara, tandanya semakin mendekat. Tiba-tiba Saul butuh pemain kecapi. Dan Daud ada di istana. Main kecapi buat Saul. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Setiap hari Daud pulang kepada bapaknya. Untuk apa? Mengembalakan kambing domba. Ya nggak banyak. Cuma 2 dan 3 ekor. Mungkin bapaknya punya lebih banyak, tapi dia cuma dikasih 2, 3 ekor, saudara. Itu namanya taat, itu namanya setia dengan apa yang menjadi tugas panggilannya. Itu namanya setia dengan apa yang menjadi pekerjaannya. Harus jadi berkata, udah mau satu lain lagi. Dia bisa berkata sama bapaknya, Bapak, you know, and I will be the king. Engkau tahu aku akan jadi raja. Raja itu harus belajar yang namanya memerintah. Raja itu harus belajar yang namanya jadi raja. Jadi raja enggak mengembalakan, cuman kambing domba. Kan dia bisa bilang, Bapak tahu kan, ketika aku nanti jadi raja, raja itu bukan kambing dan domba, menuso abe. Iya kan? Tapi dia tetap memilih sebuah sikap hati yang setia dengan apa yang jadi tugas dia. Dia tidak langsung mengangkat dirinya dan merasa, aku akan jadi raja. Aku lebih penting dari kakak-kakakku. Aku lebih penting bahkan dari ayahku. Dan kambing domba sudah tidak ada artinya lagi. Mungkin dia berpikir, mungkin kalau dia sombong, dia cuma 2-3 ekor. Entah kalau mau jadi raja, mau beli 10.000. Tapi dia sudah jauh tetap pulang kepada bapaknya setiap hari yang kita tadi katakan kita baca sudah. Pulang kepada bapaknya untuk mengembalakan kambing dan domba. Tidak banyak, cuma 2-3 ekor. Tapi dengan dia setia dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah kau setia dengan apa yang Tuhan percayakan buat hidupmu? Engkau yang bisnis, mungkin bisnis kau berkata, bisnis pun cuma segini, cuma kecil, gak bisa nutupin kebutuhan hidupku. Tapi kalau kau setia, maka kau akan dilihat Tuhan. Dan Tuhan katakan, walaupun kecil, it will supply your life. Apakah kau setia, saudara? Setia. Saudara, kata setia adalah kata yang paling mudah untuk kita ucapkan. Bahkan orang pada bikin selengekan kata-kata setia. Setiap tikungan ada. Gampang untuk dikatakan. Tapi masalahnya, apakah kau bisa setia? Saudara, setia itu dimulai dari perkara-perkara yang sangat kecil. Setia itu dimulai dari perkara-perkara yang gak masuk hitungan, saudara. Kalau kau setia dengan bisnismu yang gede, yang miliaran, itu biasa, saudara. Kalau setia dengan pekerjaan yang gede, itu biasa. Tapi bisakah kau setia dengan sesuatu yang orang gak bisa lihat? Orang seperti saya, bisa setia, enak, iya betul. Tapi sejujurnya, saudara, ada banyak orang yang bisa setia lebih ketika dia cuma bersihin lantai gereja, gosek-gosek, ya nggak kelihatan. Itu masalahnya, saudara. Bisa nggak setia dengan perkara yang seperti itu? Apakah kamu mau setia kalau aku sudah kelihatan jadi WL di depan ribuan orang? Saudara, setia itu dihitung ketika kita melakukan sebuah hal yang tidak terlihat oleh orang banyak, saudara. Dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan seperti khotbah seperti ini, saudara. Saya diuji untuk kesetiaan. Awal jadi saya full timer setelah kita menikah, saudara. Saya ini menjadi full timer. Saya ini full timer AOC pertama sepanjang sejarah AOC berdiri. Saya rombong sama Joy. Kerjanya apa? Kerjanya pagi datang ngapel, gosek WC, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kerjaan, serius. Nggak ada kerjaan. Saudara rombong itu yang main gitar di AOC di Bandung, saking nggak ada kerjaannya, dia mau belajar ketik. Tahu apa yang dia ketik? Alkitab. Dibaca, diketik. Saya nggak tahu satu Alkitab atau dia ketik. Saking nggak ada kerjaannya, saudara.
Akhirnya apa? Tidur. Saya sama Join itu selalu berdua. Setelah selesai semuanya, nyapu, ngepel, ngobrol, baca Alkitab, sudah berdoa selesai, satu dulu selesai, dia nganggur. Dulu dikasih sofa, itu sofa dari mertua saya bawa ke kantor. Itu sofanya dua tuh enak banget duduk sudah. Saking enaknya itu seperti tahta surgawi yang Marina bobokan sudah. Angkat kaki, saya nggak kakinya ngadep sana, Join ngadep sini, sofanya geser. Lalu ketemu bro sampai kita ketiduran berdua. Romantis banget sudah. Yang paling luar biasa Romun saudara. Romun itu kelihatannya luar biasa. Dia bawa gitar, dia main gitar nyembah. Tapi dalam 15 menit suara penyembahannya hilang. Ketika kita naik, mana Romun nggak ada? Hilang suara Romun. Kita pikir, wah dia diangkat, kita nggak pengen ada tidur mulu. Ternyata enggak, dia ada di balik gorden dan ketiduran. Tapi di sini namanya ujian kesediaan nggak ada, khotbah nggak ada, sudah nggak ada khotbah nggak ada. Kerjanya gosek WC, kerjanya bersihin. Sudah itu dulu kita punya tempat kebaktian ibadah dan sekretariat itu cuma satu ruko. Itu di seberangnya ruko yang sekarang sudah. Sekarang 5 ruko dan seberang ada satu di situ. Tapi di situ dilatih namanya setia, dilatih dari hal yang kecil. Gratis. Gak ada orang yang bilang terima kasih ya kamu sudah gosek WC. Gak ada sebenarnya. Semua pada nggak tahu itu WC kalau nggak kita bersih kotor. Yang paling menderita itu hari Selasa. Saya ngatur jadwal, saya akan sepintar mungkin menghindarkan diri saya untuk gosek WC hari Selasa. Kenapa? Karena Senin dipakai rame-rame WC kan. Saya akan pilih hari Rabu. Selasa besok korban penderitaan Romun. Iya saudara, itu yang terjadi. Tapi dari yang kecil itu setia saudara, belajar setia. Hari ini pertanyaannya, apakah Anda bisa setia dengan perkara yang sangat kecil yang orang tidak lihat? Atau mungkin dipanggil Tuhan hanya jadi pendoa syafaat dan Tuhan kasih cuma doain gembalamu aja. Dan kamu nggak mungkin, Pak Madus, atau Pak Budi, Pak Ismet, saya loh disuruh Tuhan doain kamu tiap hari. Itu namanya, Anda ngapain gitu loh, narsis. Tapi bisakah ketika kau cuma Tuhan suruh kau hanya berdoa dan kau nggak usah ngomong, diam, berdoa buat ibadah setiap hari Minggu atau outside setiap hari Sabtu. Cuma Sabtu. Bisakah kita berdoa? Nggak usah ngomong, tapi kita setia. Ketika kamu ngomong, kamu harus sebagai pendoa. Kamu berdoa, tugasmu berdoa. Dan saudara, apa tuh? Sebuah tugas pelayanan yang paling sebenarnya, yang paling buat saya hero atau pahlawan dari berdoa siapa? Nggak kelihatan. Tapi juga nggak disematkan tanda jasa sama orang-orang. Orang nggak lihat, tapi itu yang paling berharga. Kalau nggak ada pendoa syafaat, bubar saudara, rusak saudara. Perlu namanya pendoa syafaat. Ada kita di laut setiap pagi jam 5 berdoa buat Indonesia. Apakah nanti tiba-tiba Jokowi datang dan kasih tanda jasa? Nggak perlu. Apakah nanti semua orang Kristen, semua pendeta-pendeta terkenal itu akan datang ke Outcheck? Terima kasih ya, kamu semua setia. Enggak. Doa itu cuma di balik layar, diam dan berdoa, berteriak sama Tuhan. Nggak perlu dilihat. Tapi bisakah kita setia? 1000 hari. Ini baru hari berapa? 32. Masih akeh saudara. Bisakah kita setia saudara? Berdoa setiap pagi. Buat saya jujur saudara, udah 132 hari ini hidup kami sudah nggak normal. Karena bangunnya jam 5 terus saudara. Kita biasanya bangun setengah 6, jam 6. Tapi udah kita jam 5.
4:30 sudah bangun. Tugas saya adalah membangunkan anak saya setiap pagi. Tobat. Setiap pagi saya jam 5:30 harus bangun. Lihat cerita tiap pagi dia harus siap-siap make up, streaming ada sambil mandi, saudara. Anda bisa bayangkan, lu mandi sambil biara pasien tadi. Kudus. Lahir. Harusnya setia, seperti Daud setia. Mari kita lanjut juga. Pelajaran apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini dari Daud, saudara? Mari kita lanjut, saudara. Kita lihat kan. Lihat ayat 17. Isai berkata pada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seekor dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu dan selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara, pertanyaan saya, Daud sudah diurapi jadi raja belum? Sudah. Dia sudah tahu bakal jadi raja belum? Sudah. Apanya tahu dah? Tahu. Saya mau tanya lagi. Kira-kira mereka itu masih punya pembantu atau pekerja lainnya? Masih. Karena ditulis di Alkitab, saudara, ketika dia mau pergi untuk nyampein roti keju ini ke kakak-kakaknya, dombanya itu dititipkan kepada penjaga. Berarti ada pegawai. Betul kan? Posisi Daud jadi apa? Waktu itu calon raja. Mungkin kalau bukan Daud beda bahasanya. Alkitab berkata pagi-pagi benar Daud pergi. Tapi mungkin kalau bukan Daud beda bahasanya. Apa? Gosen aja gosen. Kan tahu ini jadi raja nanti. Masa disuruh cuma seperti itu? Masa cuma ngirim roti keju doang? Bisa kan suruh membantu ke sana? Apa bedanya nyuruh pesuruh ke sana ngasih ambil bukti apa tanda anak-anaknya masih hidup? Ngerti sudah? Bisakah kita benar-benar punya kerendahan hati seperti Daud yang gak memandang posisinya, dia memperhitungkan posisinya. Ketika disuruh, dia memikir, gua calon raja, ngapain Bapak nyuruh saya? Bosen. Tapi dia tetap bakal kita berkata, pagi benar, dia pergi untuk mengirimkan roti keju. Bapaknya suruh untuk sampaikan ke kakaknya dan kepala pasukannya. Saudara, seringkali yang menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan adalah kesombongan. Yang seringkali saudara yang menghambat kita untuk menerima segala yang terbaik dari Tuhan adalah diri kita sendiri. Ketika ada janji Tuhan katakan kamu akan diberkati. Kenapa itu tidak terjadi seringkali? Your pride, kesombonganmu, hidupmu, dirimu, dan kau merasa kamu lebih hebat dari orang lain. Mami sudah menerima nubuat, udah ada nubuat hamba Tuhan dan dokter. Katanya gue nanti akan jadi berkat, jadi pemimpin. Lalu akhirnya belagu semua ditindas. Saudara, mari belajar seperti Daud. Dia sudah menerima pengurapan jadi raja, tapi dia tak menganggap dirinya adalah calon raja. Dia tetap menganggap dirinya adalah hamba. Bahkan saudara, bapaknya memperlakukan Daud masih tetap sama. Dia bisa kirim pembantunya, tapi dia pilih kirim Daud, saudara. Dan ini pergi ke medan apa? Medan peperangan.
mati dia. Mari saudara hargai setiap didikan. Walaupun mungkin kau berkata, aku nih orang kaya, aku nih ada duit, aku nih yang membiayai gereja ini, pelayanan ini dan itu. Bisakah tetap engkau punya kerendahan hati seperti Daud dan engkau tetap pergi ketika diperintah oleh otoritas di atas? Sudah seringkali kita juga menganggap kita lebih dari otoritas kita. Saudara, sejujurnya saudara, saya ini yang belajar. Saya ini yang belajar untuk tunduk. Saya ini belajar untuk yang namanya menghormati tunduk dengan otoritas yang saat ini. Kalau yang kemarin jelas saudara, saya tidak bisa bantah. Saya nggak ada lebih baik-baiknya daripada dia. Nggak ada saudara. Nah, saya ini belajar dari dia, saya dididik dia, saya dididik dari nol sama keadaan dia. Nah, kalau sekarang sama Lala, saudara, ini jujurnya ngomong. Lala ini 3 tahun saya yang nyuapin, saudara. Saya yang gendong-gendong. Pernah ada di satu ketika di supermarket, saya sama bisa Pak Daniel, Lala masih baru 3 tahun, saudara, 3 tahun setengah. Kita lagi belanja, tiba-tiba dong. Rana dulu, rusuh. Setelah saya angkat Lala, saya lari ke depan, saya tinggal orang tuanya. Saya mau di mobil. Ya saya tahu Lala dari kecil. Dari ketika kalau dia kecil, kalau saya datang, kalau saya mau pulang, nggak boleh pulang nangisnya. Saya yang suapin dia. Dan banyak hal yang sebelum pada dia meninggal, tidakkah Om Jo aku belajar apa? Om Jo, sekarang tiba-tiba Tuhan jadikan dia di atas saya, memimpin saya. Dan saudara, saya harus belajar sampai detik ini menundukkan diri saya. Lala, kamu pemimpin saya. Lala minta apa? Lala mau apa? Om Jo, saya lakuin. Tapi itu juga butuh proses belajar. Kadang-kadang saya ya. Tapi belajar menundukkan diri. Sama ketika Daud, dia berkata, walaupun ente buka kue, tapi ntar gua jadi raja. Lu jadi di bawah nih. Tapi enggak, saudara. Bapaknya nyuruh, kadang nggak adil, saudara. Cuma ngirim roti keju doang, harus napa dia. Kan nyuruh pegawai bisa. Tapi dia tunduk dengan otoritas. Dan dia pergi dan melakukan. Hari ini pertanyaan saya lemparkan buat saudara. Bisakah kau tunduk dengan otoritas yang ada? Bisakah kau setia dengan otoritas yang Tuhan taruh? Walaupun mungkin kau lebih hebat, walaupun mungkin kau lebih senior, walaupun kau mungkin lebih punya pengalaman lebih banyak, lebih ngerti banyak, atau mungkin bisa khotbah lebih baik. Kalau saya khotbah dalam hati mungkin mana-mana rapat, ngantuk aku. Tapi bisakah kau diam, tundukkan dagingmu, tundukkan kesombonganmu? Bisa masuk. Hari belajar seperti Daud. Dia tidak menganggap pengurapan raja yang dia sudah peroleh. Dia tetap setia pergi. Hari ini kita sedang retreat dengan temanya taat dan setia. Bisakah kita taat? Bisakah kita setia seperti Daud? Mari lanjut. Hari ini ada janji Tuhan. Ketika saya siapkan ini, ada janji Tuhan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita, saudara. Mari lihat. Lihat ayat yang Lihat ayat yang ke-25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahlah kamu lihat orang yang maju itu. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya,
Apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersurat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kami domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku melihat sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari untuk maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain yang menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawabannya kepadanya seperti tadi. Saudara, Daud ketika dia datang di medan pertempuran, dia mendengar sebuah perkataan, kau yang bisa mengalahkan itu, dia akan memperoleh kekayaan, bahkan dijadikan menantu raja. Daud adalah orang yang pandai melihat kesempatan. Ketika dia ngerti, dia harus taat. Ketika kita harus taat, kita taat. Tuhan akan bawa kita seperti Daud. Daud pergi, taat sama bapaknya, melakukan hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi dia pergi. Dan ketika dia pergi karena dia taat dan setia dengan apa yang bapaknya suruh, dia mendengar kesempatan dan dia bisa menangkap. That's the opportunity. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ketika dia tangkap, dia hanya berkali-kali. Apa? Dapat. Dan dia lihat itulah kesempatan di mana Tuhan akan buktikan, akan genapi janjinya. Walaupun kesempatan itu ada sesuatu yang impossible, kesempatan itu ada sesuatu yang tidak mungkin untuk diraih. Kesempatan itu adalah kesempatan yang berisiko, kesempatan yang mungkin bisa membunuh dia. Kenapa? Karena dia harus mengalahkan Goliat, raksasa. Saudara, Daud itu tidak akan pernah bisa jadi raja kalau dia tidak pernah ketemu Goliat. Anda bisa bayangkan kalau saja Daud menolak permintaan bapaknya ngirim roti keju, dia nggak ketemu Goliat. Kalau dia nggak ketemu Goliat, mundur nggak rencana Tuhan atas hidupnya? Mundur, bahkan mungkin gagal. Karena dia mau rendah hati. Ketika dia rendah hati, di bawah Tuhan melihat sebuah kesempatan, tapi kesempatan itu juga sekaligus sebuah tantangan buat Daud. Tapi tantangan yang Tuhan berikan itu pasti membawa sebuah kemuliaan. Walaupun berisiko sepertinya akan membawa Daud pada kematian, tapi Daud tetap berjalan. Saudara, ketika kita melihat kesempatan Tuhan, ketika kita melihat kesempatan Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, akan ada orang yang berkata, ngapain kamu di sini? Akan selalu ada suara yang lain yang coba menghalangi engkau untuk melihat kesempatan yang Tuhan beri, untuk melihat dan mengambil kesempatan yang Tuhan lemparkan buat kita. Siapa? Eliab. Eliab berkata, lu ngapa di sini? Lu jahat. Kemana kami domba yang 2-3 ekor? 2-3 ekor masih ingat saudara. Kenapa kamu kesini? Kamu jahat. Kamu cuma mau nonton kan? Kamu mau apa? Gua salah apa? Kau cuma nanya. Tapi ayat berikutnya, lalu Daud memalingkan wajahnya dan bertanya pada yang lain. Daud tidak meladeni Eliab untuk bertengkar, untuk eker-ekeran kalau bahasanya Anda ya, bahasa Jawa. Enggak, saudara. Dia memalingkan wajahnya. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran. Dia memalingkan wajahnya. Dia tetap melihat dan dia tetap menggali dan dia tetap coba melangkah untuk mengambil semua kesempatan yang Tuhan berikan. Suatu hari akan ada kesempatan yang Tuhan lemparkan buat hidup Anda. Tetapi
Hari itu ketika kesempatan itu Tuhan berikan, akan ada orang yang akan mencoba menghalangi Anda untuk Anda mengambil kesempatan itu. Kalau kau ladeni, kalau kau ngobrol, maka kesempatan itu akan hilang. Palingkan wajahmu. Ketika Tuhan bilang sesuatu janji Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan kau melihat ada kesempatan bahwa ini janji Tuhan akan digenapi, di situ akan ada orang yang menghalangi. Jangan ladeni. Abaikan. Sudah mikir, palingkan wajahmu, arah pada tujuanmu. Saudara, Tuhan akan berikan pada kita hari ini sebuah kuasa, sebuah kekuatan untuk mengalahkan individu giant, untuk mengalahkan raksasa. Tapi ketika Tuhan memberikan, ketika Tuhan sudah berikan, nanti ada suara-suara lain yang berkata, lu nggak mungkin, lu nggak bisa. Saudara, jatah kita besar, jatahmu besar, jatahmu besar. Tadi pagi, 2 pagi saya simpan dalam hati. Saya simpan dalam hati baru saya sampaikan ke Lala dan Ibu Selvi tadi. Saya melihat jelas. Saya dapat penglihatan di GH itu ada pipa yang gede sekali. Dan saya lihat Pak Daniel datang buka pipanya, keran pipanya. Dia akan susah dibuka sampai akhirnya jebol. Airnya muncrat keluar. Dan saya lihat di GH, di Glorious College juga penuh air, jadi seperti kolam air gedungnya. Semua orang jebol, berenang, ketawa, menikmati. Sudah artinya apa? Setiap kita yang doa pagi setiap hari, Tuhan tuh mau beri jatah yang besar. Maka Daniel ya, Tuhan. Daniel hanya disuruh Tuhan mungkin. Nah, kita tidak menyembah Pak Daniel, jangan lupa ya. Walaupun saya sering kali ngomong Pak Daniel itu karena hubungan saya. Tapi bukan Tuhan yang bukan Pak Daniel, Tuhan yang kita Tuhan. Jatah setiap kita yang doa pagi itu sangat besar. Air yang dicurahkan tidak berhenti. Nah, setiap kita akan menerima itu. Tapi ketika kita mau menerima itu, akan ada suara orang, ngapain lu tiap pagi? Buktinya lo ngomong corona pergi, corona yang banyak. Ngapain? Buang-buang waktu. Orang akan ngomong seperti itu. Tapi bagi kita, palingkan wajah, malingkan wajah, buang kamu. Arahkan pada tujuan. Kamu sadari, akan ada saatnya ketika semua sedang akan digenapi. Tiba-tiba muncul suara-suara yang akan membuat engkau menyingkir, yang mencoba membuat engkau menyingkir dari tujuanmu, yang menarik engkau untuk pindah dari tujuan. Sekali lagi, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Arahkan telingamu. Setiap pengusaha di sini, kalau kau ingin berobat setiap kami rajin dan kau tidak pernah bolong, maka kau akan lihat ada keran yang dibuka, ada banjir yang besar di usaha. Resesi katanya, resepsi bagi kita. Orang hilang job katanya, kita kemanjiran job. Sepi, kita rame. Biarin. Orang ngomong apa? Tapi kita lihat pembedaannya dari Tuhan. Tapi masalahnya, bisa nggak kita tutup telinga kita dan don't listen to the noise, but listen to the voice. Hari ini Tuhan memberikan saudara. Ketika Daud, saya lanjut juga. Ketika Daud maju, dan dia ngomong sama rakyatnya, jangan takut, gak usah kamu tawar hati. Tuhan adalah Tuhan pembelamu, Tuhan panglimamu. Dia yang berperang buat engkau. Daud ngomong itu sudah, jangan tawar hati. Dan dia masuk dengan peperangan. Dikasih sama apa? Saul baju perang yang ada kegomberangan, dilepas. Saudara, artinya apa? Kita akan ditawari banyak hal. Ditawari sepertinya kok berkatnya, sepertinya perlengkapan berkatnya. Tapi kalau kau terima sembarangan, kau nggak tanya Tuhan, justru baju jirah itu, baju perang itu
Dia akan menghalangi engkau untuk berperang dan menang lawan raksasa. Sepertinya pada modal yang gede, bahwa tiba-tiba datang nawarin indahnya. Tanya Tuhan, jangan sembarangan. Jangan sampai kau seperti Daud dikasih baju silat, ternyata kebesaran dia nggak bisa gerak. Dia nggak bisa gerak, saudara. Sepertinya kesempatan, tapi belum tentu itu kesempatan. Sepertinya sebuah perlengkapan untuk engkau mengalahkan raksasa. Seperti itu sebuah perlengkapan dan kesempatan atau modal buat usaha. Jangan-jangan itu yang akan menghalangi engkau mengalahkan raksasa. Hati-hati saudara, tanya Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Ada perlu terus hidup di dalam Tuhan. Punya pergaulan intim dengan Tuhan. Sudah keintiman itu penting banget. Keintiman itu sangat amat penting. Tahu sudah ketika Daud membangun Batra, Tuhan bilang, bikin petak-petak. Kalau bahasa Indonesia petak-petak. Kalau bahasa Indonesia rooms atau bikin kamar-kamar. Kalau kita kata kamar dalam bahasa Ibrani apa? Tes. Apa itu tes? Sarang. Bukan kamar tapi sarang. Apa artinya? Anda punya, kalau Anda masuk ke hotel bintang 5, bintang 7 sekalipun, masuk ke hotel yang Burj Al Arab itu, yang satu hari ini lebih suka, malam. Anda masuk, Anda tidur di kamar itu, Anda kenal nggak sama ibunya? Kenal nggak? Paling tahu siapa ibunya ini, siapa ibunya? Kenal enggak? Tapi kalau Nes beda. Nes itu sarang. Nes itu sarang, sudah sarang itu apa? Sarang itu bicara tentang keintiman antara induk dan anaknya. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita masuk ke dalam bahtera. Tuhan mau ketika kita masuk ke dalam bahtera, kita hidup di sarang, bukan di kamar. Tuhan mau kita hidup dalam keintiman, punya hubungan dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Sarang itu tempat di mana kau makan dari tangan Tuhan sendiri. Sarang itu ketika anak burung itu diberi makan oleh induknya dari mulut induknya. Karena kau harus punya keintiman. Anda harus masuk ke lembah terang. Bukankah firman Tuhan berkata, kedatangan anak manusia nanti itu sama seperti zaman Nuh. Masuk bahtera, saudara. Kenapa kita perlu masuk bahtera? Karena ketika nanti air bah datang, goncangan seperti apapun, Nuh itu sudah di dalam bahtera kena goncangan. Air bah itu pasti menggoncang bahtera itu. Tapi apakah Nuh jatuh? Jatuh. Tapi jatuh di mana? Di dalam bahtera. Coba kalau dia di luar, jatuhnya di luar. Kalau jatuh di luar, binasa. Hidup dalam bahtera. Saya nggak bicara bahtera yang kita ada ibadah bahtera ya. Saya bilang masalah bahtera itu, saudara, bahtera itu kalau Anda pelajari, bahtera itu bicara tentang Kristus sendiri. Maka ketika dibangun itu, dibuat a pitch within, a pitch without. Pitch itu adalah seperti kamar, seperti tembok perlindungan, seperti kamar. Jadi dari kayu bokeh itu dibuat seperti dari ada sebuah proteksi dari dalam dan dari luar. Iya saudara. Kopar, ekover, bahasa Ibraninya. Jadi kayu itu, bahtera itu dibuat perlindungan dari dalam dan dari luar. Ini berlapis. Kenapa seperti itu? Dari luar jelas. Musuh kita dari luar siapa? Ya setan, antikris, gedemik, genderuwo, sundel bolong, semua itulah. Tuyul dan bayunya. Semua itu musuh kita dari luar. Tapi ternyata ada musuh yang dari dalam. Dan musuh yang dari dalam itu adalah musuh yang paling mematikan. Serius sudah saya ngomong.
Musuh yang paling mematikan itu bukan yang dari luar. Nih, di dalam kesombonganmu, kemalasanmu, keras kepalamu, kebenaran diri sendiri. Kalau musuh dari luar lihat setan, setan, dalam nama Yesus kenapa? Tiba-tiba dibisikin, ayo nyolong. Udah tahu nyolong nggak boleh, gampang diusir. Tapi ketika yang dari dalam bicara, dagingmu bicara, Anda tidak bisa usir. Seringkali itu muncul terus. Sudah duduk lagi, muncul lagi, peperangan setiap hari. So, musuh yang paling besar itu dari dalam. Dan Tuhan memberikan perlindungan dalam bahtera tidak dari luar saja, tapi dari dalam. Pitch within and pitch without. Yang dari luar dan dari dalam, saudara. Kofar dan kofar. Dan Tuhan berikan itu. Kan itu saudara hari-hari ini, pada Bapak benar. Serius sebelum dia pulang itu memberikan sebuah, apa yang namanya, pesan yang sangat kuat buat kita menghadapi hari-hari ini. Walaupun agak kurang adil, kita yang ngadepin itu udah anak-anak ada gas. Kita yang ngadepin dia. Tapi setidaknya dia memberikan benih buat kita. Dia memberikan sebuah senjata buat kita. Dia memberikan sebuah way out, buku panduan untuk menghadapi ke depan. Apa saudara? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Bahtera itu bicara masalah Kristus, saudara. Anda tahu pintunya bahtera ada di lambungnya. Saudara, pintu kapal besar itu selalu di depan. Sekarang pergi tuh, lihat kapal-kapal meri yang gede. Masuk ke pas mobil yang ada sakit di depan. Kalau ini di lambung, kenapa? Karena seperti Yesus harus dibuka lambungnya, ditusuk, ditombak, dan mencurahkan apa? Air dan darah sebagai tanda penebusan. Bahtera bicara masalah Kristus sendiri. Bahtera bicara masalah Yesus sendiri. Dan kita seperti Nuh hari-hari ini harus masuk dan tinggal di bahtera. Ketika air bah itu datang, mau menggoncang, kita mungkin jatuh. Saya tidak bilang kita nggak jatuh karena goncangan. Walaupun kita jatuh, firman Tuhan berkata apa? Walau apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Tetap kita akan bangkit lagi dan bangun lagi. Saudara, ke depan mungkin masalah yang semakin besar. Saudara, ke depan ada banyak perkara yang semakin mengerikan mungkin. Tapi Tuhan menjamin kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan tergeletak. Kalau jatuh, kita tidak jatuh di luar, di air bah. Tapi kita jatuh dalam Kristus, tetap akan bangkit lagi. Mari saudara tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Saudara melihat ada dom yang besar. Semua kita sudah yang dua kali semua bangun dom yang besar. Ketika dom itu selesai, ada awan gelap, hujan itu seperti oli yang hitam jatuh gede-gede, saudara. Yang di dalam dom saya lihat, ketika itu hujannya jatuh, sepertinya mau kena, tapi sampai di depan muka berhenti, saudara. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Mari hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Anda ke depan ini semakin mengerikan. Semakin mengerikan. Engkau di luar sana cobain. Hari hidup dalam Tuhan penting sekali. Nah, ketika Daud maju terus dan dia bertemu dengan yang namanya Goliat. Ketika Goliat berkata, emang lu pikir gua anjing bawa pakai tongkat? Saudara, apa yang Daud bawa waktu itu? Cuma satu tongkat, umpan dan 5 batu. Saudara, kalau ada sedikit batu yang dibawa sama Daud, saya lupa namanya, saudara. Tapi saya pernah googling sedikit, saudara. Batu itu di tempat itu, yang tempat dia diambil itu, saudara. Itu jenis batunya ringan tapi solid, ringan tapi padat, saudara, tapi ringan. Dan ketika diumbar, kecepatannya itu hampir lebih dari 500 km per jam. Jadi Anda bisa bayangkan pondok untuk kepala. Saudara, saya beritahu satu hal. Apa yang saya coba sampaikan? Daud dikasih tombak, Daud dikasih pedang, Daud dikasih baju.
Gila. Semua hal yang fancy, yang mewah, nothing. Tapi hal yang cuma dipungut dari dasar sungai, 5 batu. Tongkatnya mungkin ketika mukul Goliat patah mungkin. Umban yang cuma nggak kelihatan. Hal yang simple, yang sederhana. Tuhan akan percayakan dalam hidupmu. But it will kill your giant. Tapi ini akan membunuh raksasa. Saudara, yang paling penting adalah engkau terima apapun dari Tuhan. Sometimes Tuhan kasih sesuatu yang sangat simple dan engkau pikir, ya cuma gini Tuhan. Jangan sampai engkau meremehkan berkat Tuhan yang sangat simple. Karena berkat Tuhan yang sangat simple itu akan menolong engkau untuk mengalahkan setiap raksasa. Batu, simple, pedang, complicated, harus ditempa, harus dibikin oleh pandai besi. Batu, pungut aja, gratis, tak perlu bayar, bikin pedang bayar oleh pandai besi. Some things that you did not imagine, sesuatu yang kau nggak bayangkan sebelumnya, itu yang Tuhan akan berikan ke kita, dan itu yang akan membunuh setiap raksasa. Pesan Tuhan hari ini semua, ada banyak raksasa yang harus dan akan engkau bunuh. Amin, saudara. Tapi yang paling besar raksasa yang harus engkau bunuh adalah your inner giant. Raksasa yang ada dalam hatimu, yang ada dalam hidupmu. Your inner giant. Raksasa yang dalam hidupmu. Pikiranmu yang membuat engkau tidak bisa percaya Tuhan. Keraguanmu ketika percaya, your inner giant. Matamu yang memandang dengan cara-cara yang engkau sukai sendiri, your inner giant. Kesukaanmu akan satu hal, hobimu, your inner giant. Dosa dan kelemahanmu, your inner giant. Engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan raksasa di luar ketika engkau bisa mengalahkan raksasa di dalam. Hari ini saudara, pesan Tuhan jelas. Mari kalahkan raksasa. Dan Tuhan jelaskan hari ini Tuhan akan beri setiap batu, setiap tongkat, setiap umban